Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin al-malikil haqqil mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah majelis yang dirahmati Allah, kita bersyukur dan tidak henti-hentinya bersyukur kepada Allah atas semua karunia. Nasykurullah ala kulli hal, dan kita berdoa semoga Allah selalu bimbing kita semua, Allah selalu tolong dan Allah jaga kita semua, terutama di tengah musibah ini. Semoga Allah angkat musibah ini dari kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sebelum materi, mari sejenak bersama Al-Quran ya. Kita di surat Yasin ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Kita lanjut ini ya, terakhir ya. وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. Sama atas mereka. أَأَنذَرْتَهُمْ, kau memberikan ingdar kepada mereka, am lam tungdirhum, atau tidak engkau berikan ingdar, peringatan kepada mereka, la yu'minun, mereka tidak beriman. Ini sebenarnya adalah seperti di awal surat Al-Baqarah, khatamallahu ala qulubihim. Kalau di sini kan Allah telah patri atau kunci hati mereka, atas hati mereka. Sama di sini, wa ja'alna min baini aydihim sadda, kami jadikan di depan mereka ada penghalang. Wa min khalfihim sadda, dan belakang mereka ada penghalang. Fa usyayna, maka kami buat mereka tidak melihat tutupi, al-syainahum, tutupi mereka, fahum la yubsirun, maka mereka tidak melihat. Nah, kondisi orang yang tidak beriman, orang kafir itu tadi sudah sementara kondisinya tertengadah, sulit sekali baginya untuk, jadi berat sekali gitu untuk menerima kebenaran. Udah kayak gitu, depan ditutup, belakang ditutup. Oleh karena itu, di surat di ayat ke-11, sama bagi mereka diberikan ingdar atau tidak berikan ingdar. Nah, inilah kondisi yang selalu dan harus kita waspadai, di mana seseorang sudah tidak lagi mempan, tidak lagi bisa punya peluang untuk berubah, karena sudah terpatri, sudah ditutup oleh Allah. Naudzubillah min dzalik. Jadi diberikan peringatan atau tidak diberikan peringatan, mereka tidak beriman. Nah, ini adalah penjelasan Al-Quran tentang sifat orang kafir. Tentu nanti kalau di ayat yang lain ada peluang untuk dapat hidayah. Nah, ini adalah kondisi-kondisi yang harus dipahami orang yang beriman. Nah, ini misalnya kondisi yang beriman, bahwa engkau menghadapi sejumlah orang, menghadapi orang seperti itu. Gitu. Ketika sudah nyata baginya, sudah diputus oleh Allah, laqad haqqal qawlu ala aktsarihim la yu'minun, fahum la yu'minun. Nah, itu kalau sudah begitu, itu sudah kondisinya tertengadah, sementara tangannya ke dagunya ya, itu kondisi yang sangat sulit, sementara depannya ada penutup, belakang penutup, maka diberikan ingdar sama tidak diberikan ingdar, mereka tidak beriman. Inilah yang disebut dengan, kalau dalam tazkiyatun nafs namanya amyaul qalb, hati yang sudah buta, atau bahkan lebih jauh daripada itu namanya mautul qalb, kematian hati, hati yang sudah
mati. Kalau hati sudah mati, selesai. Kan awalnya kalau proses pengerasan kan awalnya dosa. Setiap dosa itu hitam. Setelah hitam, maka semua hati menghitam. Setelah menghitam, ada titik sauda, mengeras. Ya, thumma qasat qulubuhum min ba'dik. Min ba'di dzalika fayyakal hijar. Ia lebih batu, lebih keras daripada batu, atau bahkan lebih keras. Awasyaddu qaswah. Di saat itulah namanya kalau sudah lebih keras daripada batu, sudah keras kayak batu, ya sudah. Itulah hati sudah buta sekali, tidak lagi bisa melihat kebenaran kebatilan. Sesaat itulah hati sudah mati, sudah nggak berperi kemanusiaan. Udah mati, udah nggak punya rasa. Naudzubillah min dzalik. Semoga Allah jaga kita semua dari hal seperti itu, dan Allah jaga dari kedaliman orang seperti itu. Naudzubillahi. Nah, kondisi ini perlu dipahami orang mukmin. Jadi kalau kita melihat ini kan Allah menceritakan tentang kondisi sebagian orang. Tadi laqad haqqal qawlu 'ala aktsarihim fahum la yu'minun. Ini sama dengan di Al-Baqarah. Ketika Allah menjelaskan tentang kelompok orang, maka Allah nyebut pertama kali ulaika ala hudan mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Kelompok pertama. Wa minan nas may yaqulu. Kemudian kelompok orang kafir, kemudian baru kelompok orang munafik. Nah, itu punya sifat-sifat. Itu yang perlu kita apa? Itulah kelompok besar manusia. Sepanjang sejarah ya begitu itu. Sepanjang sejarah. Nanti bisa saling masuk, atau di masing-masing itu punya varian sendiri. Kayak di mukmin, ada mukmin yang asi, ada mukmin yang saleh, mukmin yang maksiat, sama mukmin yang saleh. Yang maksiat kadarnya masing-masing. Maksiat itu adalah karena dia telah mengambil sifat dari orang kafir maupun sifatnya orang munafik, tapi dia secara formal karena masih syahadat, makanya kategorinya masih muslim atau mukmin. Demikian, ada juga nanti ada orang kafir yang terpapar kebaikannya orang mukmin. Orang kafir ada baik, mungkin itu namanya varian-varian yang muncul dari kelompok besar ini. Orang munafik demikian. Bisa jadi. Tapi ala kulli hal, kami ulangi lagi, ini hal yang perlu dipahami oleh kita semua bahwa inilah ada sekelompok orang yang telah mendapatkan kondisi yang sangat buruk, ya. Laqad haqqal qawlu 'ala aktsarihim fahum la yu'minun. Kemudian sampai diberikan ingdar atau tidak berikan ingdar, tetap saja tidak beri. Demikian sejenak Al-Quran. Kita materinya hari kiamat, insyaallah. Setelah kita bicara kematian, sesuatu yang membuat kita harus waspada, terus menjaga. Kita lanjut dengan kematian, bab hari kiamat. Sebagaimana saya katakan bahwa kalau kita menggunakan pendekatan kematian, ya, maka istilah kematian ini kita semat untuk masing-masing manusia. Tapi kalau matinya bareng tak dunia, nah itulah namanya kiamat. Karena matinya bareng orang sedunia bersama dengan hancurnya dunia. Itulah hari kiamat. Ya. Disebutkan berulang-ulang di Al-Quran dengan berbagai macam istilah. Iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar. Telah dekat hari kiamat. As-sa'ah. As-sa'ah yakni saat, yakni hari kiamat. Juga disebut dengan istilah naba'un azim, amma tasa'alun, anin naba'il azim.
berita besar. Nah, ini juga hari kiamat. Terkadang menggunakan sifat-sifatnya. Idza zulzilatil ardu zilzal wa akhrajatil ardu athqal. Berguncang. Berarti kondisi kiamat itu bumi berguncang. Masya Allah. Kemudian hadis juga menggunakan la as-sa'ah. Ada seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, mata sa'ah. Kapan sa'ah? Yani saat yang dinantikan atau yang dikhawatirkan itu. Yakni hari kiamat. Sa'ah menggunakan kata as-sa'ah. Sa'ah kan terjemahan tekstualnya kan sa'ah. Sa'ah ya sa'ah, saat. Tapi maknanya bukan saat, yakni saat berakhirnya dunia itu, yakni hari kiamat. Disebut dengan yaumul qiyamah. Juga menggunakan istilah hari kiamat. Nah, Quran bicara masalah ini, hadis juga bicara ini. Karena apa? Untuk mengingatkan betul bahwa dunia akan berakhir. Sebagaimana orang juga akan berakhir dengan kematian. Dunia secara umum akan berakhir dengan hari kiamat. Ini salah satu kebaikan yang luar biasa yang terkadang kita lupa mensyukuri. Bahwa kita paham ini bab, kita mengetahui ada hari kiamat. Dan akhirnya Allah izinkan kita dan Allah tolong kita untuk ingat dan mempersiapkannya. Itu satu kebaikan yang luar biasa. Gitu, Masya Allah. Semoga Allah jaga kita semua ya. Nah, setiap nabi pasti mengingatkan akan hari kiamat. Supaya orang tidak lalai dan tidak hanya berpuas diri ada di sini. Orang kafir, karena dia kafir, tidak beriman akan ghaib, tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada hari kiamat, maka bagi mereka hidup itu ya di sini. Bahkan kafir jahiliyah menggunakan logika dekat. Bagaimana mungkin ketika kita sudah menjadi tulang belulang kemudian hidup kembali? Nggak masuk di akal orang bisa hidup kembali. Bagi orang yang tidak beriman akan hari akhir, ya hidup itu ya di sini, di dunia inilah. Dan kondisi ini bisa menimpa orang mukmin yang merasa hidup cuma di sini. Kondisi orang mukmin yang lupa bahwa dunia akan berakhir. Dunia akan berakhir. Hal ini aja sudah masuk di kita. Itu luar biasa. Karena orang kafir tidak beriman akan ada hari akhir, maka hidupnya semuanya di sini. Target-targetnya di sini. Kualitas hidupnya diperuntukkan di sini. Ukuran-ukuran hidupnya, ya ukuran-ukuran di sini. Beda sama orang mukmin. Orientasinya hidup tidak di sini. Pokoknya tidak di sini. Ukuran-ukurannya, ya tidak di sini. Semuanya tidak di sini. Karena bagi orang mukmin tahu dunia akan berakhir dan dunia kita lewati bukan untuk kekal di sini dan bukan untuk bersenang-senang di sini, untuk foya-foya di sini. Dunia kita lewati karena kita harus berbuat di sini. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Seperti yang dinyatakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an, yang mengatakan al-yaumu yaumul amali wa ghadan yaumul jaza. Hari ini hari
buat, dan kelak itu hari pembalasan. Jadi jangan berharap pembalasan di sini. Makanya kalau Allah berikan kepada kita sesuatu, itu Rasul suka menyebut ini adalah balasan yang disegerakan. Atau fadl, karunia yang Allah berikan yang disegerakan. Karena asli konsepnya ini yaumul amal wa ghadan yaumul jaza. Tapi kan pada waktu orang beramal kan butuh sesuatu Allah berikan. Makanya yang berlaku di dunia itu bukan berlaku hukum balas, tapi hukum karunia. Setelah hukum qada dan qadar Allah. Keputusan Allah pada hambanya masing-masing punya. Kayak di sektor kekayaan, di sektor pasangan, macam-macam. Terkadang nggak berhubung antara keimanan sama dunia. Ini soleh sekali, Allah nggak kasih dunia. Ini Masya Allah, jahatnya, Masya Allah. Berlimpah. Karena memang di sini bukan yaumul jaza. Bisa dipahami. Dari logika dasarnya aja udah jelas. Kamu ulang lagi, ini sudah luar biasa. Kita bisa berada di sini untuk bisa mendengar, memahami hari kiamat, itu luar biasa. Kita bersyukur. Ibarat kalau ada orang sekolah, tahu nanti ada ujian, dan ujiannya itu pertengahan Desember. Itu sudah satu berita penting. Karena banyak yang tidak tahu. Dan nggak percaya kalau ini ada ujiannya. Dipikir ini majelis formula hati nggak pakai ujian. Gitu, kira-kira. Ya kalau nggak tahu ini ada ujiannya kan nyantai ngajinya. Nggak ada ujian aja. Padahal ini akan ada ujiannya. Jadi ada orang yang gagal hanya karena dia tidak tahu kapan ada ujian. Dipikir nggak ada ujian. Lah kan cuma kursus doang. Ada ujian. Nah terus itu ngaruh apa? Jangan. Kursus ini kalau kita berhasil, itu bisa dipakai ngelamar kerja, tahu. Udah di mana-mana ininya. Urusan dunia saja, tanggal ujian itu lebih penting daripada ujiannya. Berita tentang adanya ujian itu lebih penting daripada kemampuan ujian menggarap ujian. Kenapa? Karena kalau kamu tidak pernah tahu ada berita akan ada ujian, itu sudah membuatmu tidak mampu. Kenapa? Tidak persiapan. Karena merasa tidak perlu ada ujian. Nah, tentu dalam bahasan kita di pertemuan ini, yang dimaksud hari kiamat itu hancurnya dunia itu, gitu ya. Karena kan setelah hari kiamat itu, sebagaimana kata hari akhir, itu juga mengcover semuanya. Karena hancurnya dunia adalah permulaan hari akhir. Cuman istilah hari kiamat, meskipun bagian dari konsep di hari akhir, dia fokus kepada proses berakhirnya dunia. Gitu ya, insya Allah ya. Oke, sebelum kita lanjutkan, kami berharap dan berdoa semoga kita semua ini bisa istiqomah di majelis ini. Karena ritmenya kan termasuk kalau untuk konteks kajian termasuk padat ya. Apalagi yang gabung di Rebu pagi, apalagi yang ada yang gabung di Selasa siang. Ini harus bisa menjaga semangat. Apalagi yang ada yang gabung di lain-lain juga, masih gabung di lain-lain. Meskipun ini satu kebaikan ya, memang sudah seharusnya. Kami berharap semua jamaah bisa istiqomah. Tidak semangat di awal, nanti kemudian lama-lama mundur, hilang, dan tidak sampai di akhir. Istiqomah sampai kapanpun dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua juga, kami berharap jamaah semua tidak henti-hentinya dan tidak bosan-bosannya untuk terus mensiar-siarkan majelis ini dengan cara menyampaikan berita ini ke orang lain.
ke lingkungan grup WA-nya, grup apanya lagi, grup alumni SMP, alumni SMA, alumni perguruan tinggi, grup pengajian RT, grup pengajian RW, supaya syiar. Gitu. Kenapa? Karena insya Allah dengan pengajian, setumpul-tumpulnya batu, keras-kerasnya batu, terkadang masih ada yang bisa ditetesi air, yang bisa berlubang. Gitu. Tapi kecuali yang telah Allah tetapkan untuk tidak berubah. Tapi kan kita tidak pernah tahu hati mana yang tetapkan seperti itu dan tidak tetapkan seperti itu. Kita sebar-sebarkan sebar-sebarnya. Agar Allah juga memberikan pahala yang jariah yang mengalir sepanjang kita ini hidup karena kita terus menyebar-nyebarkan kebaikan. Jadi yang dimaksud kembali, poin pertama, yang dimaksud mafhumul qiyamah, hari kiamat itu adalah tadi, berakhirnya dunia itu. Yakni proses hancurnya dunia. Ini memang hancur, hancur. Gitu. Nah, prosesnya, jadi nanti kita akan bicara tanda ya. Jadi hancurnya adalah ketika yang paling dekat terjadi khosaf. Khosaf itu amblong. Amblong, tiba-tiba bumi amblong, bleng. Yang paling gampang itu amblong ya bahasanya, khosaf itu. Runtuh. Ada reruntuhan di daerah timur. Nah, tentu runtuh ini berarti timurnya Madinah ya. Ya, kita termasuk daerah timur. Ya, entah reruntuhannya di timur yang bagian mana, pokoknya Rasul menyebut runtuh. Dan runtuh di daerah barat. Kemudian runtuh di tanah Arab. Ya. Maka kemudian keluar api dari arah Yaman. Berarti waktu runtuh, ya berapa yang mati nggak tahu. Runtuh di barat, berapa yang mati nggak tahu. Terus terjadi bersama dengan runtuhan terjadi guncangan yang luar biasa. Itu sudah yang di Tenggara di Zalzalah itu diguncang itu ya saat itu. Saat itu muncul api dari arah Yaman. Semua orang akhirnya tergiring ke arah situ. Nah, sudah jadi, bisa jadi, ya ini kan karena Rasul tidak nyebut baratnya daerah mana, timur daerah mana. Nah, maka saat itu bisa jadi timur sudah mati semua, barat sudah mati semua. Tinggal yang digiring di api ya. Disitulah tentu setelah kematian orang beriman ya, sudah itu. Maka kemudian matilah semua orang ada di situ semua. Saat ya sudah runtuh semua, sudah berguncang semua, orang sudah mati semua, Allah berfirman kepada Israfil. Gitu. Karena kan pada waktu kematian yang bersama itu sudah Israfil. Gitu. Tidak Israel, sudah Israfil itu. Maka Allah berfirman padanya, apakah lupa kalimatnya. Intinya akhirnya tinggal saya ya Rob. Gitu ya. Karena kemudian Allah berfirman kepadanya, mut, fayamut. Gitu. Matilah engkau, maka Israfil wafat. Udah, tinggallah Allah Al-Hayyul Qayyum, yang maha hidup, yang maha kekal. Nah, saat terjadi apa tadi, khosaf, guncangan tadi, setelah itu
digantilah bumi dengan bumi yang lain. Itu disebutkan di Al-Quran, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawati matwiyatun biyamin. Ketika bumi diganti dengan bumi yang lain. Nah, jadi istilahnya masih menggunakan istilah bumi. Tapi bumi yang lain. Nah, dalam pengetahuan sebenarnya terlalu mudah untuk pengetahuan yang sekarang sampai ke kita cukup membantu kita memahami pergantian bumi ini. Gitu. Jadi bumi sudah diganti dengan bumi yang lain. Yauma tubaddal ardu ghairal ard was samawati matwiyatun biyamin. Nah, kemudian setelah itu Allah SWT pertama kali bangkitkan Israfil. Kemudian dari situlah disuruh untuk meniupkan sangkakala yang kedua tadi, hidup semua mereka. Ini sudah masuk ke alam akhirat. Ya, jadi proses hari kiamat tadi kayak gitu tadi prosesnya. Nah, yang disebutkan di banyak hadis tentang ketika terjadi guncangan itu, orang yang mau makan aja nggak sampai ke mulutnya. Anak lepas dari orang tuanya waktu disusui. Saking kerasnya guncangan. Apalagi disertai dengan api dari Yaman. Apalagi sebelumnya ada khosaf, runtuh. Jadi ini runtuh semua. Runtuh sana, runtuh sini, guncangan sak guncang, guncangnya. Gitu. Yang disebutkan di ayat tentang gunung habaan mantur, kayak debu yang tertiup. Gitu. Ya kita ngelihat gunung meletus aja seperti itu. Gimana kalau sak dunia ini berguncang semua? Kemudian meletus semua. Ya, kalau meletus satu aja emang habaan mantur. Kalau bumi itu meletus, gunung meletus kan habaan mantur. Krakatau waktu meletus pertama kali sehingga hilang menjadi selat. Kayak apa guncangannya? Nah, kalau semua kayak apa sih? Gunung yang gede itu ternyata seperti emang habaan mantur. Jadi debu yang tertiup. Semua gunung jadi debu yang tertiup. Makanya seberat-berat haul, kepanikan, tidak ada yang lebih panik daripada haul kiamat, kepanikan hari kiamat. Jemaah yang dirahmati Allah, itulah hari kiamat. Ya, sampai nanti hari sudah bumi diganti bumi yang lain. Gitu. Kemudian orang sudah wafat, semua mati semua. Nah, begitu nanti Allah bangkitkan kembali, itulah permulaan dari hari kebangkitan hari kiamat. Bisa dipahami insya Allah ya. Poin pertama, mafhumul kiamah itu demikian. Pemahaman kiamat itu demikian. Kami ulangi lagi tadi, tentu orang-orang yang beriman sudah wafat sebelum haul ini. Gitu. Kenapa? Karena orang yang sampai ke situ dan belum taubat, berarti pertanda dia sudah mengalami keburukan sebelum keburukan. Karena kan sebelum khosaf di timur dan di barat, itu didahului oleh matahari terbit dari barat. Saat itulah di konteks amal sudah berhenti. Karena taubat sudah ditutup di hari itu. Nggak bisa taubat lagi. Taubat ditolak. Itu batas terakhirnya taubat secara umum. Kalau batas terakhirnya taubat bagi masing-masing orang namanya gorgoroh. Malam yugorgir.
taubat diterima malam yugorgir, sebelum gorgoroh, yakni nyawa sampai di tenggorokan. Nah, gitu. Jadi sebelum detik-detik kematian. Kalau sudah detik-detik kematian, maka taubat sudah ditolak oleh Allah. Maka jauh sebelum itu semua, sebagaimana kita sudah tetapkan di Formulat Institute, ya, ayo kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke ya, ini poin pertama, mafhumul qiyamah. Yang kedua, esensi dari pembahasan kiamat adalah bukan prosesnya, tapi persiapan ke arah situ. Nah, awas ya, jangan nanti salah fokus. Esensi dari pembahasan hari kiamat bukan terletak pada prosesnya, tapi terletak kepada persiapan menghadapi hari kiamat. Karena berarti sebentar lagi berganti menjadi hari kebangkitan. Kok begitu? Kita ambil dari sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang sahabat berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, mata sa'ah." Ya Rasulullah, kapan hari kiamat? Qala ma'a'dattalah. Apa yang kau persiapkan untuk hari kiamat? Katanya, ma'a'dattulaha bikathratis salati wala bikathratis saw illa anni ahbabtullaha wa rasul. Saya tidak menyiapkan hari kiamat dengan banyak sholat dan juga bukan dengan banyak puasa. Illa anni ahbabtullah wa rasulah, hanya saja saya mencintai Allah dan Rasulnya. Rasul berkata, anta ma'aman ahbabta ilai. Engkau bersama yang kau cintai. Jadi fokusnya itu adalah persiapan. Tapi apakah pengetahuan detail hari kiamat nggak penting? Oh, penting sekali. Itu makanya Quran bercerita. Cuman sampai jangan salah fokus. Kayak orang begini. Apa esensi orang kuliah? Adalah dapat ilmu pengetahuan dan ilmunya bermanfaat setelah dia keluar kuliah. Bermanfaat berarti bermanfaat di pekerjaan, bermanfaat dalam kehidupan, bermanfaat untuk masyarakat, dan lain sebagainya. Proses kuliahnya penting, tapi esensinya itu yang ada di situ. Bukan malah fokus kuliahnya gimana. Wah, keren banget. Kampusnya keren banget. Teman-temannya keren banget. Tapi ia tidak fokus ke ilmunya, sehingga akhirnya malah begitu selesai kuliah, nggak ada yang bisa dimanfaatkan darinya karena dia ternyata bodoh sekali. Jangan sampai nanti kita hanya fokus ke ini cerita nanti ya. Tetapi akhirnya kita malah lupa esensinya, mempersiapkannya itu. Bisa dipahami ya. Nah, tapi penting nggak? Penting sekali. Gitu. Kami ulangi lagi ya. Jadi poin kedua, esensi dari pembahasan hari kiamat adalah persiapannya. Gitu. Persiapan menuju hari kiamat. Itu yang lebih penting. Bahkan sampai sebagian ulama mutaakhirin sekarang yang mengomentari tentang banyak tayangan hari kiamat, bahkan bicara tentang tanda kiamat, bahkan sebagiannya sampai sudah punya hipotesa tentang tahun ya, terlalu jauh bahasnya itu. Terus hipotesa tentang tanda-tanda kiamat, Imam Mahdi misalnya. Mahdi tahun 2021 gitu. Sebentar lagi loh. Jadi hipotesnya jauh sekali. Padahal Dajjal belum turun kan. Padahal kan, kalau bukan Dajjal turun. Padahal Mahdi itu
turun ya setelah ada yang paling dekat, setelah ada 3 anak khalifah yang berebut bertengkar ala kanzil Ka'bah, ya, bertengkar untuk memperebutkan simpanan Ka'bah. Apa itu? Ya bisa harta, bisa kekuasaan, bisa apa saja. Tapi intinya, nah, ketika terjadi pembahasan yang demikian itu, banyak para ulama mutakhirin yang kita percaya ilmu dan namanya, bahwa mengetahui sampai sejauh itu bukanlah dituntut. Yang dituntut adalah apa yang kau persiapkan. Tapi apakah itu tidak gunanya? Sangat ada gunanya. Cuman jangan sampai salah fokus, jangan sampai salah esensi. Akhirnya lebih tertarik untuk bahas itunya, persiapannya malah tidak maksimal gitu. Jadi manfaatnya jadi kurang maksimal karena kita kan manfaatnya paling penting ada di situ. Oke ya, kami ulangi lagi, esensi adalah karena hari kiamat pasti ada. Sebelum hari kiamat, kematian sudah kita bahas pasti ada. Setelah itu, itulah yang akan kita pertanggungjawabkan. Gitu. Kita bahkan kita tahu detail atau nggak tahu detail, kau harus berbuat dan wajib dipertanggungjawabkan. Nah, sehingga akhirnya, kami ulangi lagi, esensi dari hari kiamat ini adalah agar kita a'datalah, mempersiapkan hari kiamat. Nah, apa itu persiapan-persiapannya? Ya, kita bisa di pertemuan ini, saya fokus ke sini, dan insya Allah semoga nanti cukup waktu untuk membacakan semua proses, proses yang tadi sudah saya gambarkan di pemahaman ya. Ada khosaf, ada apa, kemudian runtuh, dan lain sebagainya, karena banyak riwayat, dan juga nanti ngumpulin banyak ayat. Yang pertama, persiapan yang paling esensi adalah menjaga iman, jangan sampai goyah untuk sampai murtad. Na'udzubillah. Menjaga iman, jangan sampai goyah, apalagi sampai keluar. Ini yang paling pokok. Tentu di konteks ini, ketika bicara iman ini, berarti iman dan Islam ini. Supaya tidak goyah imannya, apalagi batal imannya. Sudah dapat materi nawaqidul iman ya. Diingat betul itu. Kenapa? Karena kalau sudah goyah, udah nggak ada gunanya. Kenapa? Ya karena akan diazab. Dan akan menghadapi masalah, baik di kematian atau kematian bareng di hari kiamat ini. Nah, makanya kami ulangi lagi di sini. Kalau sudah urusan masalah tauhid, terus lawannya namanya syirik, kita harus berani bertaruh. Istilah kata, kalau yang dikorbankan itu iman, itu kita berani mengorbankan dunia dan isinya. Jangan sampai iman ini goyah, apalagi sampai murtad. Naudzubillahi min dzalik. Karena berita kemurtatan ini mulai muncul. Hanya gara-gara Allah, semoga selamat ya. Hanya gara-gara perempuan murtad. Ya gara-gara perempuan murtad. Naudzubillahi min dzalik. Kalau hati sudah ditutup, Masya Allah, makanya ini luar biasa. Mahal hidayah ini. Hidayah ini mahal sekali. Ini yang pertama ya. Yang kedua, memperbanyak semua jenis kebaikan. Dimulai dari yang paling pokok. Ya. Contohnya amal-amal hati.
Amal hati contohnya apa? Iman, ikhlas, mencintai Allah, ya tadi, sahabat tadi, mencintai Allah. Sampai amal-amal, kebaikan-kebaikan yang ringan-ringan, contohnya membersihkan got, motong dahan, senyum, berjalan ke masjid, dan lain sebagainya. Kebaikan-kebaikan yang ringan. Kalau sudah tahu akan ada ujian, karena berakhirnya mata kuliah di kuliah terakhir setelah pertemuan ke-16, ya, kalau di kampus saya dulu gitu ya, maka belajar dari awal. Jangan sampai kuliah terakhir engkau masih nggak ngerti apa-apa. Naudzubillah min dzalik. Tiba waktu ujian, ya engkau nggak bisa apa-apa sudah. Mau nanya guru, guru udah nutup, udah nggak ada, udah nggak datang lagi, udah. Naudzubillah min dzalik. Ya ini makanya pesan Rasulullah, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan engkau anggap remeh meskipun jangan menganggap remeh hal baik sedikit pun. Hilangkan kesombongan atas kebaikan, atas nama apapun. Contoh gini, contoh sedekah. Kita punya makanan di tempat makan. Kasihkan. Ya Ustadz, ngasih kok kayak gini. Malu. Loh, yang nggak bagus malu. Yang bagus banget sayang. Terus kapan sedekahnya? Dan aja orang ini. Yang bagus, ideal. Tapi levelmu masih sayang. Gitu. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Itu ideal. Engkau tidak mendapatkan kebaikan sampai menafkahi, menginfakkan yang kau cintai. Baju paling bagus dikasih. Ini paling mau dikasih. Ideal. Makanya kalau nggak bisa ideal, jangan sombong atas yang tidak ideal. Terdiin sama orang. Lah, level-level kita ini sedekah dari yang paling nggak kita kesah itu sudah untung. Gitu. Sedekah dari barang yang sudah kita nggak pakai itu sudah untung. Makanya segera kalau ada apa di dapur, kalau sudah segera kasihkan. Siapa yang memungkinkan untuk bisa menerima? Ustadz nggak enak dong. Ya, pahala kok nggak enak. Jadi enak-enakin. Makanya dikasihkan mungkin yang membutuhkannya dan lain sebagainya. Kalau tidak bisa sedekah 1 juta, 2.000, yang penting sedekah. Ya. Kalau tidak bisa 2.000, senyum. Tadi. Kalau nggak bisa ngajar, ngaji. Gitu. Ngajar butuh ilmu, ngaji butuh kuping. Tinggal ngaji, udah kebaikan. Ajak teman-teman yang ngaji. Ibu-ibu sekarang yang ikut di majelis ini kan, tinggal nyalain handphone, nyalain laptop, duduk sambil ngopi, sambil apa. Yang cerewet ustadznya kan. Ibu-ibu semua kan tinggal duduk manis di tempatnya masing-masing. Jangan-jangan sampai ngobrol sama anaknya, istri sambil sarapan. Apalagi kalau off-cam sama mute, unmute itunya ya. Nah, sudah, enak udah itu. Pahala ngalir insya Allah. Kalau perlu itu ngajinya banyak. Ngaji sini ya, tapi ya jangan malah tadi nggak dapat ilmu. Tak? Pokoknya memperbanyak amal dan jangan malu, jangan merasa hina dengan hal baik meskipun itu biasa banget. Gitu. Sekedar ngasih sepotong roti, sekedar ngasih 1 suap nasi, ada kucing kasihannya, ada ambil makan air rumah kasih kucingnya. Sayang kucing. Ya iya. Kan kalau 1 suapan itu bagimu nggak ngaruh. Bagi kucing itu sudah kenyang setengah hari. Seneng kucing, Masya Allah. Betul nggak? 1 suapan bagi manusia, itu kan nggak ngaruh di perut. Tapi ngaruh sekali di kucing. Masya Allah, kasih kucing. Nah, ini yang ma'ruf sedikit-sedikit kayak gini ini, jangan merasa hina.
Gitu. Karena untuk urusan akhirat nggak pakai hina, nggak pakai malu-maluan. Selama itu kebaikan tercatat gede. Dan jangan dianggap remeh loh. Satu kebaikan itu bisa sebesarnya se-Uhud. Orang yang nyolatin jenazah dapat 1 kirot. Yang layat 1 kirot lagi. 1 kirot gedenya se-Uhud. Kita berebut bakso 1 aja dulu sampai pol-polan, mepet-mepet teman supaya ditraktir. Ini se-Uhud. Baksonya se-Uhud. Bukan bakso ya, tentu. Kira-kira maksudnya kebaikannya sampai se-Uhud, itu balasannya. Gedenya pahala yang diberikan oleh Allah kepada kita. Apalagi ya nggak sebanding sama bakso. Naudzubillah min dzalik. Jadi nomor 2 persiapannya adalah memperbanyak amal, terutama amal-amal yang paling utama. Gitu. Nomor 3 persiapannya adalah menjaga dan menyedikitkan pelanggaran. Apa itu? Maksiat. Jangan sampai kita ini termasuk orang yang saya gambarkan sebagai 1-1. Dapat 1 kebaikan, dikurangi 1 keburukan. Ya 0. Ibarat orang garap soal. Dapat nilai di soal nomor 2, tapi dikurangi di soal nomor 3. Kan kalau garap TOEFL kan gitu. Kesalahan mengurangi nilai. Kayak di dunia, jadi TOEFL itu ngikutin urusan akhirat, cara memberikan nilai. Bukan kalau salah 0, enggak begitu. Kalau salah min. Kita itu kalau salah min, bukan 0. Kalau 0 enak. Paham ya? Wah, enggak pahala, enggak apa-apa, yang penting enggak dosa. Loh, salah itu min. Kecuali mubah, itu baru 0. Jadi mengurangi pelanggaran supaya tidak min. Khawatir pahala sak gunung, sak Uhud, salahnya juga sak Uhud. Begitu ditimbang, 0. Naudzubillah min. Sementara ngaji rajin, ghibah di grup juga rajin. Zaman dulu kan jagongnya itu sambil nyari kutu. Ibu-ibu di kampung. Kalau bapak jagongnya di warung kopi. Naik kelas. Kopinya jadi kafe. Ya. Nyari kutu digital. Nah, ini jagong sambil nyari kutu digital, bukan kutu asli. Masuk grup WA, Facebook, Twitter, Line, Instagram, macam-macam. Pastikan ini semua tidak mengurangi. Gitu. Tidak menjadi orang yang digambarkan Nabi sebagai orang yang merugi kebaikan, tapi dia juga punya keburukan. Mas ya, tapi ya jangan sampai juga salah paham atas dasar khawatir merugi sampai nggak berani amar ma'ruf nahi mungkar. Beda antara ghibah sama amar ma'ruf nahi mungkar. Ghibah itu menyebutkan keburukan orang dan tidak berak dan tidak wajib disebutkan. Kalau ada orang yang wajib disebutkan keburukannya karena keburukannya itu berdampak buruk pada semua orang, boleh, bukan ghibah ya. Ghibah itu ada aturannya. Dan lain sebagainya. Amar ma'ruf nahi mungkar ada aturannya. Ghibah ada rumusannya. Intinya dan lain sebagainya. Intinya kita harus paham tadi menjaga diri dan menyedikitkan kesalahan agar kita tidak termasuk 1-1, 2-2, apalagi 1-4, apalagi 1-1 juta, apa itu syirik. Nah, itu bilang kebaikannya saupil syirik. Nah, udah selesai hilang. Orang punya kebaikan sak gunung Uhud kalau kebaikannya sak dunia. Tapi syirik, selesai sudah. Naudzubillah. Gitu. Dan ingat, di sana ada keburukan yang langsung menghapus kebaikan. Contoh syirik, contoh menghina Rasulullah. Itu jelas, antahbatu a'malukum wa antum la tash'urun. Kau habis amalmu.
hilang amalmu dan engkau tidak merasa. Menghina Rasulullah itu. Hasud termasuk bisa membakar semua kebaikan. Ini harus hati-hati, jangan sampai kejebak yang kayak gini. Naudzubillah min. Nah, makanya kemarin waktu ya di Tazkiyatun Nafas itu kan amalan hati ini mendapatkan perhatian utama. Kenapa? Karena memang banyak sekali amal hati yang vital. Kalau dapat kebaikannya, tak terkira kebaikannya. Tapi kalau ada keburukannya, menghapus semua kebaikan. Naudzubillah min. Ya. Nomor 4, salah satu persiapan kita secara konkret setelah 3 poin di atas. Apa tadi? Menjaga iman, jangan sampai goyah, dan sampai keluar, memperbanyak amal. Terutama yang paling utama. Saya pernah dulu kasih strategi amal ya. Itu masih dimasukin di 2. Masih ingat insya Allah ada 6 strategi amal. Ambil amal yang paling utama, amal yang paling banyak manfaatnya, ya, luas manfaatnya, amal yang panjang sekali manfaatnya, ya, kayak wakaf, luas kayak dakwah, gitu. Gunakan jamaah untuk mempertebal amal. Gunakan jamaah. Apa saja kalau dijamaai itu jadi tinggi amalnya. Apa-apa kalau dijamaai jadi tinggi amalnya. Gitu. Nomor 5, gunakan resources duniamu untuk ngungkit. Dunia jangan dibiarkan begitu saja, apalagi jadi beban. Kalau kau punya harta, gunakan hartamu ngungkit. Bisa ngungkit itu, amal-amal itu bisa diungkit oleh dunia. Jabatan ngungkit, popularitas ngungkit, ganteng itu ngungkit. Kalau kau ganteng, gunakan gantengmu untuk ngungkit kebaikan. Keren itu ngungkit. Dunia ini bisa ngungkit, pengungkit, leverage. Jangan sampai dunia jadi beban. Jadi, apa itu? Bahasa Inggrisnya apa itu? Jadi jangan sampai dunia jadi beban untukmu, tapi jadi leverage untukmu. Gitu. Punya jabatan malah kelak jadi berat, apa itu, keburukannya kayak jabatan, termnya dunia jadi beban, tapi dunia gunakan jadi leverage. Yang keenam, jangan lupa banyak berdoa supaya tadi kali dengan doa Allah kabulkan. Kita nggak dapat lewat amal, lewat doa. Terakhir, 6 strategi amal ya. Tapi ini persiapannya saya siapkan menjadi 4 poin aja yang paling pokok. Jaga iman, terus perbanyak amal, terutama yang utama-utama tadi, pakai strategi 6 amal itu kalau mau beramal. Jaga dan kurangi kemaksiatan supaya tidak terakhir. Oleh karena itu ini langsung ke fokus. Terus saya sudah dikerjakan di teman-teman di Formati Institute yang Tazkiyatun Nafas. Kita harus taubat setiap hari. Taubat setiap hari itu gunanya kalau ada hal-hal yang meminkan, udah kita taubati. Dan sekiranya nggak ada kebaikan, taubat itu sudah jadi sumber kebaikan berdiri sendiri. Ya, itu persiapan-persiapan yang justru menjadi fokus utama kita untuk hari kiamat. Insya Allah kita akan bahas poin berikutnya. Saya akan hadirkan beberapa ayat dan hadis tentang prosesinya. Kita ingin hadirkan betul prosesinya supaya ngeh. Tadi yang kita bahas di mafhum hari kiamat itu sekilas saja. Begitulah kira-kira. Mungkin sampai di sini materi pada pagi hari ini. Semoga menginspirasi. Masih ada waktu untuk tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bacakan ya Ustadz pertanyaannya di chat. Betul Bu. Ya. Dari atas. Assalamualaikum. Nggak apa-apa ya, ini sedikit mungkin agak menyinggung tapi nggak di tema ini. Mohon tanya tentang Allah mengunci hati orang-orang kafir terhadap orang-orang kafir. Itu yang seperti apa? Karena kita bisa menemukan ada beberapa orang kafir yang akhirnya mendapat hidayah seperti Ustadz Felix. Iya. Jadi emang ada yang jenis yang terkunci.
Ya kalau cerita lama ya Abu Jahal, Abu Lahab. Dan ada jenis yang tidak terkunci, kayak Umar bin Khattab. Nah, secara empiris nih kan, itu kan kita nggak tahu. Allah yang tahu mana yang dikunci, mana yang tidak dikunci. Tentu ini maha adilnya Allah. Yang terkunci itu biasanya dia punya modal utama sombong. Gitu. Kalau yang tidak terkunci biasanya tidak punya modal sombong. Makanya kenapa si sombong itu kok ngunci? Ini empiris ya. Karena orang sombong otomatis menolak nasihat. Sementara kalau nggak sombong, itu tidak menolak nasihat. Nah, Abu Jahal itu sombongnya tak terkira. Abu Lahab sombongnya tak terkira. Umar waktu kafir itu nggak ada kesombongannya. Nah, ketika tidak sombong, orang kan masih bisa dengar orang, gitu. Karena dengar orang itu kan pintu pertama masuknya ilmu. Nah, ketika masih punya respect ke orang, gitu, itu kemungkinan masih bisa. Tentu rahasia hidayah hanya Allah yang tahu. Tapi empiris itu yang pertama. Empiris yang kedua, orang yang sudah yang ketutup tadi, memang secara karakter dia nutup, gitu. Nah, kalau yang kebuka secara karakter dia membuka. Artinya, antum melihat semua orang mu'alaf itu banyak sekali terjadi karena membuka ini gitu, dibaca Quran di apa. Itu empirisnya, empiris saja ya. Tentu karena hidayah dan siapa yang terkunci hanya Allah yang tahu, kita nggak ngerti. Gitu. Dan ada kasus kebuka itu namanya titik balik dalam bahasa umum itu. Ada sebuah fakta yang sangat memuncak, gitu. Kayak kalau kasus Umar kan mau membunuh malah adiknya sendiri, itu kan kayak fakta titik balik, gitu. Terguncang jadinya. Siapa lagi yang kasusnya Sofwan membunuh Rasulullah ketahuan, jadi kayak loh kok bisa ya, gitu semua. Jadi ada titik balik yang bisa jadi tersedia dalam hidupnya. Allah alam bisa. Baik Ustadz, saya lanjutkan lagi pertanyaan berikutnya. Apa akan ada tanda-tanda jelang kiamat besar terjadi? Oh iya, jadi nanti akan kita bahas tuh tanda kiamat kan ada dua, tanda kiamat kecil, tanda kiamat besar. Totalnya, saya tidak salah itu. Totalnya tanda kiamat itu 142 kalau nggak salah. Semoga nggak salah ya. 142 kalau nggak salah. Atau 162, pokoknya angkanya besar sekali. Nah, tanda kiamat kecil itu selain 10. Yang tanda kiamat besar itu 10. Dimulai dari turunnya Nabi Isa. Gitu. Jadi tanda kiamat kecil terakhir itu adalah munculnya Imam Mahdi. Itu tanda kiamat terakhir. Tanda kiamat kecil yang terakhir. Dan tanda kiamat yang pertama adalah bi'atsatur Rasul, diutusnya Rasul terakhir. Nah, kalau Rasulnya sudah terakhir, berarti memang dunia bakal berakhir. Gitu. Nah, yang tanda kiamat yang besar itu mulai dari Nabi Isa, ada Dajjal, ya, karena kan Nabi Isa turun untuk membunuh Dajjal. Gitu. Dajjal, terus Ya'juj Ma'juj, Masya Allah. Waktu zaman Rasul sudah berlubang, satu lubang. Ya'juj Ma'juj, terus ada Khosaf, ada Dukhon, ada asap, ada api dari arah Yaman. Terus ada matahari terbit dari barat. Itu termasuk tanda-tanda kiamat besar. Gitu. Wallahu a'lam.
Ya, hari ini tanda kiamat besar belum, jangan sampai kita lewat. Gitu. Kalau berdoa jangan sampai kita ketemu namanya haulul kiamah, naudzubillah min dzalik. Sekarang kalau kita bicara Ya'juj Dajjal gitu. Ya Dajjal fisik ya, bukan Dajjal asumsi yang kertas yang apa enggak. Bukan kelakuannya, kalau kelakuan Dajjal sepanjang masa ada kelakuan Dajjal. Cuman Dajjal yang fisik itu Dajjal. Memang hidayah itu mahal gitu. Hidayah itu mahal. Orang seperti Dajjal pun banyak pengikutnya. Gitu. Hidayah itu mahal. Orang seperti Dajjal itu banyak pengikutnya. Dan senang jadi pengikut orang seperti Dajjal. Dan tahu orangnya seperti Dajjal. Naudzubillah minta. Tapi ala kulli hal, hidayah itu memang milik Allah dan Allah akan berikan kepada siapa yang ia kehendaki. Wallahu a'lam bishawab. Tadi kan ada 3 amalan ya, atau kemudian ditambah 1 taubat tadi. Itu yang justru kita fokusi kapan terjadi, dan semoga kita tidak masuk di haul kiamat. Kita udah siap. Karena inti dan esensi dari proses kiamat itu adalah tadi ma'a'datalaha, seperti yang ditekankan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mempersiapkan hari kiamat. Dan persiapan ini atau penyiapan terhadap hari kiamat tidak boleh dilakukan hanya sekali 2 kali. Dia harus merupakan tindakan yang diistiqomai. Kayak orang belajar. Bukanlah tindakan sekali 2 kali. Tapi tindakan yang diistiqomai. Dan di konteks ini, tantangan terbesar adalah istiqomah terhadap hal-hal yang menjadi persiapan hari kiamat. Oleh karena itu tadi, yang persiapan pertama masalah iman, berarti kajian awal ya, nawaqidut tauhid, asbab nubuwil iman, sebab tumbuhnya iman. Kita juga udah pernah bahas namanya halawatul iman, masih ingat ya, semoga masih ingat semua materi. Ini yang terus dikerjakan. Kedua, memperbanyak amal. Tadi sudah saya sebutkan 6 strategi beramal, ya. Supaya apa? Supaya dapatnya cukup besar. Tentu lagi-lagi rahmatnya Allah. Mulai dari fokus pada amal yang paling utama, terus amal yang luas sekali dampaknya, amal yang panjang sekali dampaknya, terus gunakan proses jamaah, bahkan gunakan orang lain untuk membantu kita untuk mewujudkan amal. Namanya kolaborasi itu kan, jamaah itu kolaborasi. Gunakan resources dunia untuk meleverage. Dan jangan sampai lupa berdoa. Banyak berdoa. Seperti sabda Rasulullah, idza sa'altumullah fas'alul firdaus. Kalau kau minta kepada Allah, mintalah firdaus. Itu semua kita jalankan. Yang tadi nomor 3, jangan sampai juga terjebak mengurangi. Bahkan yang paling bahaya adalah ketika terkurangi oleh ulah lisannya. Kalau sekarang ulah jarinya, terkurangi semua. Harus jaga. Oleh karena itu perlu taubat yang sangat istiqomah agar seluruh keburukan diampuni oleh Allah dan kebaikan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi persiapannya itu matang. Termasuk yang tadi kami tekankan, la tahqirunna minal ma'rufi syai'ah. Jangan merasa hina dengan hal ma'ruf meskipun sedikit. Oleh karena itu ini sekedar info ke antum. Saya masih mau berharap untuk buka majelis formulasi lagi di Senin pagi. Jamanya masih apa aja. Tapi bagi yang ikut, kami pesan
untuk kuat istiqomahnya. Jangan sampai nanti kebanyakan kemudian baru sebulan, 2 bulan, 5 bulan berhenti. Kuat istiqomahnya. Istilah kata, ya situasi seperti nanti tidak berakhir, tidak ada yang terbaik kecuali kita memperbanyak amal soleh. Dan amal soleh yang terbuka, yang ngaji. Di samping amal soleh di luar ngaji. Amal soleh yang gampang ngaji. Dan ini termasuk amal soleh yang luas dampaknya, yang panjang ininya. Makanya berharap teman-teman terutama yang ada di tim support, itu supaya ini menjadi amal jariah semua. Dokumentasinya bagus, catatannya bagus, sehingga ilmu kita ngalir sampai hari kiamat. Gitu. Bukunya Imam Nawawi, sampai sekarang masih kita baca. Bayangin, ngalir nggak itu? Imam Nawawi kalau tidak salah itu abad ke-6. Sekarang abad ke-14 Hijriah ya. Ilmu kok diserap oleh jutaan orang sepanjang berapa tuh? 8 abad. 8 abad, Masya Allah. Dahsyat sekali. Gitu. Itu kebaikannya kayak apa coba? Nah, kita ingin kayak gitu, teman-teman semua ya, terutama di tim support. Kita berharap materi-materi ini akhirnya jadi buku. Buku terabadikan. Semoga Allah yang akan berkahi. Gitu. Tadi rekodnya semoga di YouTube-nya ngalir. Allah berkahi. Allah maj'alna mubarakan min indika waj'alna mubarakan haitsu ma kunna. Ya Allah, jadikan kami orang yang Engkau berkahi, diberkahi dari sisimu dan dimanapun kita berada. Anzilna munzala mubarakan wa anta khairul munzilin. Ya Allah, tempatkan kami di tempat yang diberkahi. Karena Engkau sebaik-baik yang menempatkan hamba. Di pengajian yang barokah. YouTube yang barokah. Taklim yang barokah. Teman-teman barokah. Semuanya yang barokah. Gitu ya. Insya Allah entah minggu ini atau minggu depannya lagi akan ada Senin pagi sama 5.30 dan materinya fikih. Sengaja ini karena di materi yang paling mendasar bagi orang itu kan 4 paling mendasar. Pertama adalah tauhid, kedua tazkiyatun nafas, ketiga akhlak, kelima fikih. Kita sudah adakan. Semoga siapapun yang kalau ditambah tafsir Islami ya, itu yang paling pokok. Kalau ditambah, tapi kalau enggak, ya udah yang penting 4 ini benar udah luar biasa. Nah, yang 3 kita tempatkan di majelis materinya. Karena yang ringan tuh, tauhid, pokok sekali, syama'il, sama fikih. Nah, tazkiyatun nafas kita letakkan di Formal Institute karena kajiannya lebih berat. Jadi bedanya majelis sama Formal Institute kan sudah kayak orang kuliah. Kalau majelis itu ya ringan-ringan, konsepnya dari awal gitu. Yang pokok-pokok istilahnya maklum mala yasau lil mu'mini jahluhu. yakni ilmu-ilmu di mana orang mukmin tidak boleh tidak mengerti, harus mengerti. Nah, itu letaknya di tazkiyatun di majelis formula hati. Gitu ya. Mengulangi lagi itu persiapannya terus kita jaga dan semoga Allah bimbing kita bahkan kita mendapatkan husnul khotimah. Kita udah bahas kematian. Dan sekira memang kiamat sudah dekat dan memang sangat dekat, dan bisa jadi ada di antara cucu kita atau anak kita menemuinya, semoga Allah jaga dari haul al-qiyamah dan keluar dengan baik dan diterima oleh Allah SWT. Mungkin sampai di sini materi Bu. Kalau ada pertanyaan dipersilakan. Ustadz, saya ingin Ustadz sedikit lagi membahas yang strategi amal. Ustadz, barangkali ada beberapa teman yang belum sempat ikut Ustadz ya. Tadi ada amalan yang paling utama, yang dimaksud dengan amalan yang paling utama itu apa Ustadz? Kan ada beberapa hadis Bu, yang dinyatakan oleh Rasulullah amal paling utama dengan beberapa versi ya, atau beberapa pilihan. Amal yang paling utama iman kepada Allah. Kan gitu, ada sahabat ya Rasulullah, apa yang paling utama? Ayul a'mali afdal. Amal yang paling utama. Oh, al-imanu billah. Tsumma ai. As-salatu ala waqtiha. Tsumma ai al-jihadu fisabilillah.
Jadi ada beberapa hadis yang menjelaskan amal yang paling utama. Saya sebut ya, iman kepada Allah. Yang kedua, sholat pada waktunya. Terus yang ketiga, terkadang sholat pada waktunya, terutama di awal waktunya. Ketiga, jihad di jalan Allah. Keempat, birrul walidain. Ini disebut di salah satu riwayat. Itu amal yang paling utama. Ini yang saya sebut sebagai amal-amal yang paling utama. Tentu bukan hanya ini, tapi biasanya yang besar-besar itulah, yang pokok-pokok itulah. Kalau kita di cabang iman itu yang pokok-pokoknya itu. Ya, amal yang paling utama. Kedua, cari amal yang luas. Luas itu apa contoh? Yang luas. Dakwah, ilmu, ngajar, itu masuk luas. Terus bikin program yang luas sekali manfaatnya gitu. Makanya ada ayat itu, lil fuqara'il ladzina uhsiru fi sabilillah. Orang fakir yang tertahan di jalan Allah. Jadi udah fakir tapi kerjanya jihad dan berdakwah. Nah, ini yang paling pas nih. Gitu, sama-sama sedekah. Orang kayak gitu. Itu contohnya yang luas sekali manfaatnya. Bikin masjid, masjidnya di tengah kota, Masya Allah. Gitu. Ya kalau contoh yang konkret ya bikin buku, tayangan. Pokoknya ini namanya amal yang luas sekali. Ingatlah, yang luas sekali manfaatnya. Terus yang nomor 3, yang panjang sekali. Contohnya wakaf. Wakaf itu kan panjang, jariah. Sampai hari kiamat, selama wakaf kita nggak hilang, selama itu pula insya Allah kebaikan ngalir. Gitu. Di sini makanya di antara sedekah kita, jatuhkanlah ada yang wakaf. Jadiin wakaf ya. Supaya ngalir. Terus nomor 4 apa tadi? Gunakan kolaborasi atau jamaah. Itu biar meninggi. Termasuk di konteks kolaborasi, kalau kita mungkin nggak punya ilmu, terus ingin bikin pengajian, kan nggak harus nggak punya, bisa aja ibu di rumah punya majelis. Siapa ini? Ustadznya orang lain, tapi ibu yang kelola macam-macam. Siar kan ilmu. Gitu. Rajin bikin quote yang baik disebarkan di jaringan. Nah, itu kebaikan-kebaikan, namanya kolaborasi kebaikan. Yang berikutnya nomor 5 ya. Nomor 5 adalah menggunakan leverage dunia. Banyak di antara kita yang Allah kasih dunia. Gunakan jadi leverage. Saya pernah menyampaikan waktu itu bahas di salah satu kantor pemerintah ya. Kalau seorang pejabat suruh baca Quran satu hari 1 juz, kayaknya ceritanya itu mungkin 1/1000 kali ya. Pejabat tinggi bisa baca Quran 1 hari 1 juz. Kan nggak terbayang gimana bacanya gitu loh. Nah, oleh karena itu gunakan jabatanmu untuk bisa mengalirkan kebaikan. Bikin aja anjuran. Kalau peraturan kan panjang ceritanya, nanti digugat sana gugat sini. Bukan, ini anjuran. Mohon para pegawai di lingkungan departemen saya, instansi saya, kalau perlu di lingkungan si bidang saya, baca Quran setengah juz sebelum memulai pekerjaan. Nah udah, berarti setengah juz dari 1000 karyawannya, ngalir lumayan kan, lumayan. Paham kira-kira ya? Itu digunakan kayak gitu-gitu. Terakhir, jangan lupa berdoa, terutama minta firdaus kepada Allah, minta ridhonya Allah, minta firdaus. Itu Bu, 6 strategi. Baik Ustaz. Baik Ustaz, terima kasih. Saya lihat lagi ya yang di chat. Ada pertanyaan nggak ya? Pertanyaannya nggak ada, tapi kembali ke surat, boleh yang di luar itu boleh Ustaz. Betul Bu. Dalam surat Saba ayat 13, jin itu membuat untuk Sulaiman apa-apa yang dikehendakinya, dari gedung-gedung yang tinggi, patung-patung. Di keterangan disebutkan berupa seni pahat yang berbentuk makhluk bernyawa seperti manusia. Bukankah kita tidak boleh membuat patung-patung seperti tersebut, Ustadz? Mohon pencerahannya. Di ayat keberapa tadi Bu? 13.
Surat Saba ya. Surat Saba itu halaman keberapa ya? 428 Ustaz. 428. 28. Ya. Di ayat Ayat 13 429 berarti. Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mana ayatnya? Oke, ya'maluna lahu ma yasha'u min mahariba wa tamathila ujifanin kal jawab. Oke. Pertanyaannya tadi apa? Kan nggak boleh bikin patung gitu loh maksudnya Ustadz. Iya, Kok ini iya. di ayat itu kan bikin rumah dari patung gitu ya? Kok nggak salah? Rumah dari patung apa? Lah kan yang melakukan bukan Sulaiman, gitu ya. Melakukan itu kan anu kan ya. Di sini yang melakukan siapa? Jin ya. Para jin itu membuat untuk Sulaiman apa Iya. yang dikehendakinya. Dari gedung-gedung yang tinggi dan patung-patung dan piring-piring yang besar seperti kolam periuk yang tetap di atas tubuh. Bekerjalah hai keluarga Daud untuk bersyukur dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang berterima kasih. Iya, yang pertama, jadi yang pertama meskipun itu yang mengerjakan jin, jadi yang pertama syariat sebelum Rasulullah itu berbeda dengan syariat zaman Rasulullah. Bisa jadi karena ini sudah diizinkan oleh Al-Quran, cerita berada di konteks nabinya, waktu itu bisa jadi dibolehkan. Karena setiap masing-masing nabi punya syariat. Nggak usah jauh-jauh, kalau urusan patung ini kan makin agak sedikit bawah ya. Sujud ke Nabi Adam. Itu kan diperintahkan Allah kepada malaikat. Sekarang nggak boleh sujud kepada siapapun. Sujud ke Rasul kan nggak boleh. Tapi waktu itu sujud ke Nabi, ada jadi memang beda-beda syariat pada masing-masing. Nah, karena ini diceritakan dan di depan Sulaiman, artinya berarti waktu itu diizinkan, hal ini diizinkan, bukan termasuk yang dilarang. Wallahu a'lam. Ya Ustadz, hanya itu tidak ada lagi ininya ya pertanyaan yang resen juga nggak ada. Bagaimana udah jam 7.04? Boleh Bu Mau ditutup? Tutup aja Ustadz? Ya, monggo Bu. Ya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan bisa bermanfaat, bisa dijalankan lah gitu. Dan mohon maaf kalau ada sedikit gangguan teknis tadi, mungkin suara saya masuk. Jadi mohon dimaafkan. Ustadz bisa ditutup dengan doa dan doa kafaratul majelis Ustadz. Ya, jemaah yang dirahmati Allah, kami ulangi lagi ya. Pembahasan hari kiamat ada esensinya, dan semoga kita bisa menyiapkan dengan sebaik. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'im, hamdan syakirin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ati nufusana taqwa wa zakirna khair man zakkaha. Allahumma ighfirna wa afina wa afu anna. Ighfirna wa afina wa afu anna. Allahumma anzilna munzalan mubaraka wa anta khairul munzilin. Allahumma ij'alna mubarakan haitsu ma kunna waj'alna mubarakan min indika ya arhamar rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Ustadz. Oke, sama-sama Ibu. Yuk kita sama-sama baca kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.